Pak. Ya udah, yuk. Astagfirullahaladzim. Loh. Bon. Perempuan tuh ngapain masuk ke makam? Iya, malam-malam kayak gini dia masuk ke makam ngapain ya? Coba deh, kamu lihat kakinya, napak gak ke tanah? Kalau nggak napak, berarti dia kuntilanak atau sendebung. Kayaknya sih kakinya nggak napak ke tanah. Dia bukan manusia dong. Saya nih yang gantiin tugasnya buat jaga warung. Iya, sekalian gantiin tugasnya juga ya gali kubur kalau ada yang meninggal. Bisa kan? Bisa dong, gali lubang undur-undur, gali harta karun bisa. Lagian saya kan di kampung kerjanya gali sumur. Apalagi gali kubur, cetek. Hah, lebih cepat juga duitnya. Putih. Putih apaan? Lari-larian malam-malam. Kuntilanak dari mana? Nggak jelas, Bu. Kuntilanak apa bukan. Tapi perempuan masuk makam itu kakinya nggak napak ke tanah. Lazim, kalau nggak napak ke tanah, itu kuntilanak beneran dong. Kamu yakin, Bon? Yakin, Om Basir. Emang kakinya nggak napak ke tanah. Soalnya dia pakai sendal. Saya juga tahu. Aduh. Panik-panik. Aduh. Itu buat pepet. Kamu pakai penyanyi body. Mau pada aus. Ya, minum aja berebutan. Jadi, Bu, jadi. Aduh, Jake di mana dah? Jake, aduh. Jake! Jak! Apaan sih? Aduh, lu mah nape? Kemana sih lu? Gedor. Aduh, Jak! Apa sih? Aduh, kenapa nih? Jak, aduh di kuburan Jak. Gua males tidur situ sendirian. Gua gabung sama lu di sini ya. Ogah, sempit. Lu kate ngeranjang apaan ini? Jak, kenapa? Jak, ada suara ayam Jak di kuburan Jak. Ini kata orang zaman dulu kalau ada suara ayam tengah malam itu pasti ada sesuatu. Jangan nakutin gua. Lu apaan sih? Heran dah. Jak, suara ayam banyak banget. Nih, bulu kuduk gue nih. Nih, berdiri kayak landak. Ente dari zaman dulu, dari zaman kecil penakutnya emang kelewatan. Bukan Jak, gelap di sono. Ya emang gelap, namanya juga kuburan. Kalau mau terang sono kantor PLN. Seru gua mau tidur di sono. Gua mau gabung sama lu. Ya. Yaudah serah dah, lu di bawah tapi ya. Oh jangan lo. Dengar ini. Suara apa tuh? Iya, suara ayam. Masa iya suara bekicot? Iya kan? Gua ngomong ah. Gua mau tidur di sini. Dingin banget ya, Kak, hawa malam ini. Iya nih, masih ngantuk. Ya udah, kalau kalian ngantuk, kalian beresin deh, pulang.
Tidur cepat ya. Warungnya ditutup sekarang ya, Sir. Gebres, Po. Kok ada suara kukuruyuk? Iya. Padahal kan baru jam 10. Biasanya ayam berkokok sebelum subuh. Waduh, jangan-jangan Jangan-jangan apa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan kau menolak cintaku? Bukan, jangan-jangan ayah pengen minta makan. Ya, minta makan gimana? Warung aja udah pada tutup. Makan di mana dia? Mas. Jak, tuh Jak. Suara ayamnya Jak. Tambah rame Jak. Kayak pasar. Masa di kuburan ada pasar ayam? Kali aja sekalian ada pasar ikan di situ. Ah, ngaco lo. Ya udah dah, makanya ente jangan mikir macem-macem yang bikin ente takut sendiri. Mendingan ente molor. Wah, agak bisa tidur kalau begini mah. Jak, lagian juga gue nggak pengen mikir macem-macem. Cuman inget ya, tadi sebelum maghrib kita nguburin wanita lagi hamil. Kita kuburin kan tadi kan? Iya, ini tahu. Emang kata orang-orang yang makamin juga si Halimah meninggalnya kan karena sakit. Aduh. Udah gitu bayi yang dalam kandungannya umurnya 8 bulan. Itu ikut juga ke bawah meninggal. Oh, tapi bener gak tuh? Itu anak bener-bener meninggal. Nah kalau masih hidup, di dalam kubur tuh, Jak. Ayo, lu. Paling beranak dalam kubur. Ah! Aduh, lo jangan kayak gitu dong, ah. Aduh, serem, Jak. Udah emang serem. Kalau lucu badut. Udah tidur dah. Kok suara bokoknya kok sekarang makin rame. Tahu-tahutan lagi. Iya. Ada apa ya? Ah, kagak ada apa-apa. Itu mah ayamnya lagi pada reuni akbar. Jadi saut-sautan. Nah, kalian anak kecil jam segini masih melek. Pamali, besok telat loh. Ini. Kan besok sekolah. Ya udah sana pulang. Tidur cepet ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ini Sama belum. Om salam. Mentang-mentang gelap. Gak usah, gak hitam sih. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, udah sepi. Kagak ada yang kokok lagi. Tapi kenapa makin dingin udaranya ya? Itu dia, Jak. Udara dingin gini nih, yang bikin gue tambah seru. Suara apa tuh? Ya, lu denger ya? Dengerin. Ane denger, jelas ini jelas. Tuh, Masa nggak denger sih? Ane denger, ente budek. Jak, jangan-jangan bener yang lo bilang nih. Bayinya udah lahir. Dia beranak di dalam kubur. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan iya lagi bener nih. Yaudah dah, yuk, kita periksa yuk. Ayo. Kan kita cuma berdua. Emang berdua. Ini kan CRT. Mana sama Tuyul? Lu ngeliat tuyul jangan ke gue dong. Ah, ente kan 11-12 sama Tuyul. Apa? Lo mah. Bercanda aja. Jak, kita nyari temen. Yuk. Temen siapa? Kan si Dini lagi pulang kampung. Siapa ya? Ah, Basir. Basir itu badannya gede tuh. Iya kan? Kita ajak, yuk. Dia badannya gede, nyalinya kecil. Pakai apa-apa dah. Udah, yuk, rame-ramein. Yuk. Bonor! Heran kita anak Oh, Basir! Wah, apa?
kasih dah air deh. Air apa kek? Aduh. Basir, Aneh yang awas, kenapa ente yang minum? Lah gua juga aus kat muka lu. Udah tuangin dah. Nih, cepetan kasih tahu gimana. Iya. Cepetan jangan lama-lama minumnya. Dulu. Kita pengen tahu informasi nih. Gue backhand nih. Ini anak orang kagak minum-minum nih. Sian, tangkinya kering. Udah cerita ada tuh. Pak Nur, Basir, di kuburan ada suara bayi. Cek ya. Serem bunyinya. Kayak gini. Kayak gini. Memang Kayak begitu, ngeri. Aduh. itu, jangan-jangan wanita hamil yang kita kubur tadi sore, maghrib, sekarang dia udah beranak dalam kubur. Orang dalam kubur. Bidannya gimana? Masuk ke dalam kubur juga? Mana kita tahu? yang bener kamu. Masa orang udah mati dan dikubur bisa beranak dalam kuburannya? Itu dia, Po. Siapa tahu aja kagak ada yang tahu. Makanya kita cek ayo, periksa. Ya udah, Po. Saya ikut mereka ya ke dalam. Ya udah sana cepet. Bentar ngambil senter dulu. Sono, Iya. Aduh. Jack, lu sekarang telepon Pak Ahmad. Gue mau. Kagak ada pulsanya. Telepon lo aja dah, cepetan. Habis diisi ceban tadi. Ntar aneh top up. Top up. Udah cepetan. Muncrat. Halo, assalamualaikum. Kok suara cewek? Halo, assalamualaikum. Ini saya Ainun, istrinya Pak Ahmad. Ini siapa ya? Bu Ahmad, maaf. Bu, saya Markum. Ini karyawan baru, freelance. Bagian gali lubang kubur. Cepetan. Iya, bentaran lagi ngomong. Bu, Kelamaan ngomong. iya. Cepetan to the point aja. Lu udah mau ngomong. Lu Pak Ainun, Pak Ainun. kenapa nangis sih? Aduh. Cepetan ngomong. Pak Ahmad, aduh, Bu. Pak Ahmadnya lagi di belakang, lagi di kamar mandi. Emangnya ada apa ya? Bu, saya mau nginfoin. Ada yang beranak dalam kubur. Ada yang beranak dalam kubur. Astagfirullahaladzim. Iya bang. Kamu ngapain ngebanting-banting handphonenya abang? Kagak bang, kagak Nun banting bang, kagak. Tapi Nun takut, Nun kaget. Kamu kaget kenapa? Tadi ada karyawannya abang nelpon, terus bilang kalau ada orang yang berada dalam kubur bang. Serem bang, Nun takut. Beranak dalam kubur? Iya bang. Cepet. Kan badan aneh juga berat. Aduh, makanya susutin dikit. Aduh, ini lagi senternya mati. Ya, Putus, nggak bisa ditelepon lagi. terus gimana dong? Aduh, ente ngapain telepon masih di kuping? Kan udah kagak ngomong. Oh iya dah. Udah cepetan kita periksa dah, ayo. Ayo. Bang, jangan tinggalin Nyunyut sendirian sih bang di rumah. Kan mak nggak ada, lagi nginep di rumah saudaranya di Priuk. Ya bang ya, mak tuh baru besok pulangnya. Kamu ikut. Kagak bang, kagak. Nyunyun kagak mau ikut. Nyunyun takut bang kalau mesti malam-malam ke kuburan bang, kagak. Nun, abang memang harus ke Kober untuk ngecek apa benar ada yang beranak dalam kubur atau enggak. Abang gimana sih bang? Tapi kalau emang bener ada orang yang beranak dalam kubur, terus siapa bidannya bang? Emang ada ya bang, bidan di dalam kubur? Bang. Yuk, nanti abang kenalin ya Mau sama... kemana? Abang kenalin sama yang bidannya yang beranakin dalam kuburan. Abang ih. Apa sih? Kita masih bertiga nih, belum rame-rame. Ngapain rame-rame? Ya lah, lu ada aja udah ngeliat-liat aja. Penasaran? Kagak bakal tahu. Assalamualaikum. Pamat, tolong sama Pamat. Untung deh bener akhirnya datang. Itu beneran ada yang beranak dalam kubur? Beneran Pak Ahmad. Saya sama Jackie ini ngedengar suara tangis bayi dari arah makamnya Halimah. Serem bunyi. Ini nih. Itu. Aduh, tuh. Gimana nih? Ayo, Pamat, kita periksa yuk.
Tapi ini gak ada pencahayaan nih, senter baterainya mati nih. Pakai cahaya motor aja udah. Ayo kita ke dalam aja. Oh gitu duluan dah. Udah nebeng. Ikutin ya. Bukan odong-odong. Ente sih. Ya Allah bang, tuh kan beneran ada yang beranak dalam kubur. Ih, serem banget sih. Ya, bentar ya. Aku ke kantor polisi dulu sebentar. Malam Pak Polisi. Bang, beneran kan bang ini bayinya manusia? Udah kamu udah nggak perlu takut. Tadi kamu dengar kan polisi ngomong apa? Bayi ini bukan lahir dari dalam kubur, tapi ditinggalnya di kuburan. Udah nggak perlu takut. Ya Allah, kasihan banget sih nih bayi. Tega banget ya tuh orang ninggalin nih bayi di mari. Padahal Pan, kita aja udah lama ya bang pengen punya anak. Baiklah kalau begitu, tolong bawa bayi ini ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa kondisinya. Kami akan tetap melanjutkan olah TKP di sini. Siap Pak. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak. Bisa gitu. Ya. Tumben banget ini malam, suasananya beda banget. Nggak ada orang-orang atu-atu acan. Lebih bikin gua jadi iseng. Itu kayak ada orang. Perempuan apa bukan ya? Jangan-jangan beli ikan tempat Bang Ios untuk ikan ditusuk lidi. Itu perempuan di dalam pos. Perempuan apa memedi? Waduh. Kayak ngagetin lu. Ada apa sih? Ada yang buang bayi di kober. Di mana ada yang buang bayi di kober? Siapa? Iya bener, itu lagi rame banget di kober. Ada polisi juga yang lagi melakukan penyidikan di TKP. Nah, dia juga lagi nyariin lu. Mau minta keterangan sama keamanan setempat. Waduh, kalau berita ini apa heboh di media sosial? Bisa bahaya. Apalagi gua selaku keamanan di sini. Ya kan? Udah dah, gini aja. Lu anterin gua sono. Yaudah. Ada-ada aja kejadian di kuburan. Segala bayi dibuang. Emang sampah tuh bayi. Mana hati nuraninya tuh ibu? Lagian kita jadi repot tuh. Kudu ke kantor polisi, ya nggak? Jak, kita ke kantor polisi. Mau ngapain nih? Main gundu. Kalau kagak main bekel. Lagi bikin nanya. Kita ke kantor polisi mau dimintain keterangan tuh soal bayi yang ditemuin di kober. Tuh, ngerti nggak? Enggak. Udah susah mau main teh emang. Bu, bayinya itu cowok atau cewek sih Bu? Katanya Om Basir sih cowok. Udah. Kita jalan sekarang yuk, mendingan yuk. Sekarang? Biar cepet kelar urusannya di kantor polisi. Ayo dah. Udah plastikin tuh. Ketimbang teh aja masih diirup-irup sih. Jangan-jangan perempuan yang kita sangka Kunti semalam itu? Udah nggak usah ngomongin Kunti lagi. Berangkat sekolah lagi, nanti terlambat. Nah. Assalamualaikum. Jadi bener ya? Iya.
RW, itu mah perempuan dari semalam tidur di situ. Kalau saya nggak kegaduhan tempat, apa orang gila apa bukan saya kagak tahu. Ah, masa sih? Masa orang gila bajunya rapi kayak gitu? Lah mendingan Bu RW aja cek. Loh, kok jadi kamu nyuruh saya? Saya kan Bu RW. Kamu hansipnya kamu dong. Kapan saya lelaki, Bu? Kalau kata ini mah perempuan bukan murim saya. Kan entah kalau ada warga yang lihat bisa timbul fitnah. Iya bener juga ya kamu ya. Ya udah biar saya yang ngecek ya. Ayo anterin aja ya. Mbak. Bangun, Mbak. Udah siang. Mbak. Periksa, Bu. Bu, periksa, Bu. Apa masih hidup apa menyian? Serem amat meninggalnya ya. Astagfirullahaladzim. Ini Wati istrinya Daru. Wati istrinya Daru. Ya Allah. Jangan-jangan Wati ini kualat sama suaminya yang dulu disia-siain. Bisa jadi begitu. Bangetan galak sih. Kelihatan amat si Wati. Nggak akur. Iya bener dong. Bang, sayur bayamnya sama ikan asin. Oh iya, Bu. Dagingnya seekor ya, Bang? Mau masak soto? Oh iya ada, Bu. Saya dagingnya, Bang. Mau bikin rendang nih. Oh iya ada, Bu. Bentar ya. Wah, ibu-ibu ini mau ngeborong ya? Iya dong, Bu RW. Suami saya kan gajinya mapan. Lumayan. Ya, kalau ada uang lebih mah nggak apa-apa lah Bu RW, makan enak. Ya nggak, Jum? Iya dong. Masa harus makan sayur bayam sama ikan asin terus? Bu, emangnya kenapa sih kalau makan sayur bayam sama ikan asin setiap hari? Hah? Baru punya duit sedikit aja udah belagu. Sombongnya minta ampun. Pakai beli ayam sama daging segala lagi. Kalau saya mau ya, saya bisa makan lebih enak tau nggak dari kalian. Nih Bang. Kenapa Wati tiba-tiba marah gitu ya? Bu, mungkin Wati mengira ibu-ibu ini nyindir dia. Soalnya dia belanjanya cuma sayur bayam sama ikan asin doang, Bu. Oh, begitu. Pantas aja ya. Bu, tahu nggak? Kemarin suami saya beliin baju di mall. Harganya berapa? Tahu nggak? 700.000 satu. Iya. Kalau saya Jeng, investasinya emas aja. Kalau emas itu bisa buat investasinya kayak sama beli tanah. Makin tahun tuh makin naik harganya. Apalagi suami saya. Kemarin kan suami gajian, langsung saya beliin emasnya. Nih, model baru 53 gram. Oh, bayangin tuh duitnya berapa. Sombong banget sih jadi orang. Lihat aja ntar, saya bisa beli semuanya. Mau kemana? Mau ke rumah sakit, mau nebus obat. Pagi-pagi bukannya kerja ya, cari duit. Malah ke rumah sakit nebus obat. Ngabisin duit aja tau gak sih? Pat, namanya penyakit TBC itu harus rutin minum obat. Karena kalau telat sekali aja, bakal pulang dari awal. Lagian TBC, punya penyakit kok gak keren amat. Mas tau gak sih, aku ini ngeri-ngeri merinding. Takut ketularan penyakit kamu. Wat, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Wati, kok kamu begitu amat sih ngomong sama suami kamu sendiri? Gak baik, Wat. Coba gimana ntar kalau kamu sakit, siapa juga yang ngurus kamu? Suami kamu juga kan? Mansur, gak usah ikut campur urusan saya sama suami saya ya. Jadi tetangga gak usah usil. Rul, saya bukannya marah.
Tapi saya kasihan ngeliat kamu setiap hari diomelin terus sama istri kamu. Iya, Son. Selama ini saya memang selalu bersabar. Semenjak saya di PHK dan nganggur, Wati terus-terusan menghina saya. Sepertinya dia memang gak pernah mau nerima kenyataan. Memang selama ini saya sepertinya gak ada harga dirinya di depan Wati. Selalu jadi hinaan dan celaan. Ya udah, coba ntar saya cari kerjaan buat kamu ya. Bener, Son. Tolong ya. Waduh, itu ada mobil masuk. Perasaan mobil warga udah masuk semua. Kalau dilihat dari plat mobilnya emang rumah-rumahnya ini, gue nggak kenal. Patut dicurigai. Kaca buka. Kaca buka. Ya elah pakai gue. Ya. Neng Wati. Sama siapa? Apaan sih nih Hansip? Ini Hansip ya? Kepo banget dah. Neng Wati, yang namanya Hansip mah wajib kepo supaya bisa tahu situasi dan kondisi keamanan wilayah yang dijaganya. Apakah itu aman, apa kagak? Alah, lebay amat sih jadi Hansip. Ini siapa, Pak? Dia itu bos saya. Oh, bosnya Neng Wati. Emangnya kenapa sih? Enggak ngapa-ngapa. Masalah? Enggak masalah. Ya udah nggak usah kepo. Rupanya galak amat. Bye sayang. Tahu gue Neng Wati udah ada lakiannya. Ini siapa ini? Walaupun sakit begini, aku masih usaha cari kerjaan. Mansur juga datang ke sini mau kasih aku kerjaan di cucian mobil mulai besok. Kerja di tempat cucian mobil? Paling hasilnya berapa sih? Cukup gak buat beliin aku baju mahal kayak gini? Buat beli gelang emas kayak gini? Gak mungkin. Ya cukuplah kalau buat makan sehari-hari. Makan pakai ikan asin. Idih, aku mah udah gak level. Aku itu sekarang biasa makan di restoran mahal sama bos-bos aku di kantor. Emangnya kamu bisa kasih aku makan yang layak? Hah? Rul, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Istirahat dulu yuk. Sekalian makan siang. Kebetulan aku bawa makanan deh, Rul. Yuk, tinggalin dulu lah. Sayur? Gue minta ini ya. Ambil. Rol, itu istri kamu kan? Rol.
Tolong mobilnya dicuci ya. Yang bersih, nggak pakai lama. What? What? Apa sih? What do you do? Tukang cuci mobil aja pakai bahasa Inggris segala. Idih, gak pantas tau nggak? Enggak, kita tunggu di sini. Sebentar. Dia ini istri saya. Benar, dia suami kamu. Apaan sih? Enggak mas, enggak, bukan. Ih, ngapain sih ngaku-ngaku? Gak mungkin lah mas aku punya suami tukang cuci mobil kayak gini. Penyakitan pula lagi. Ini nggak mungkin banget lah. What? Yakin dia itu bukan suami kamu? Yakin banget lah mas. Calon suami aku kan kamu. Mas, mendingan kita cari tempat cuci mobil yang lain aja yuk. Jangan di sini. Yuk, pasti. Yuk mas. Darul. Bro. Wati, kamu bener-bener keterlaluan ya. Sampai-sampai suami kamu sendiri aja nggak kamu anggap. Istighfar, Wati. Kena ganjarannya juga, Wati. Bere, mendingan ini masalah kita laporin ke polisi. Ya kan, supaya mayatnya langsung ditanganin. Ya, bener banget sih. Biar kita kayak kesalahan. Ya udah, sebentar saya hubungin polisi dulu ya. Apa semalam kalian melihat ada orang yang masuk ke TPU Kober? Kalau saya sih Pak, habis sholat Isya, saya langsung ke warung pos saya. Nah, kalau si Jaki sama si Markum tuh, dia ke Kober. Kalau kan emang mereka tinggal di sawang di TPU. Pak, kalau saya sih jujur kagak ngeliat ada yang masuk ke TPU. Soalnya suasana hening, bener sepi. Bener deh. Ntar dulu. Ada juga ayam jago, Pak, yang masuk ke kuburan. Itu nggak tahu ada di mana tuh ayam. Nggak tahu pokok. Begitu, Pak. Pokoknya itu, apa namanya, sahur-sahuran gitu. Saut. Ente sih suka ganti-ganti huruf. Ente ngerti nggak? Ngerti aneh. Ya udah kalau ngerti mah sautan. Ya iya. Nah, Pak ketika si ayam berkokok udah kagak berkokok lagi, baru terdengar suara bayi berkokok. Bayi berkokok. Bayi punya nggak ngomong bayi, salah. Iya. Bayi nangis. Kenapa jadi kayak suara trompet ente? Emang gitu nangisnya. Apaan? Kenapa jadi kayak suara Kang Roti sih? Tahu suara bayi begitu. Itu tanya. Iya, kata ponakan saya juga Pak, si Puput sama si Ibon, dia ngeliat perempuan masuk ke Kober. Katanya itu Kunti. Bukokok juga tuh Kunti. Enggak begitu. Sekalian aja tuh Kunti. Gonggong. Dogi. Laporan. Barusan Bu RW dari Kampung Bungur melapor bahwa ada warganya perempuan yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal di pos ronda. Ngapa? Ente kate aneh jok, bes kota apa? Pengen lopan-lopantin aja. Ya nanti kita olah ke TKP. Siap, Dan. Ada mayat, Jack. Lu biasa aja. Lu mau gali kubur sama mayat, takut gimana sih? Bukan itu. Takut sama Allah semata. Lu bakal jadi mayat suatu saat. Iya. Jadi gue lari. Kampung Bungur kan seberangan sama Kampung Kober. Bukannya Kampung Kober yang seberangan sama Kampung Bungur? Gua gelap. Sama aja lu ngomong berdua. Nah, pusing gua aja. Tukar-tukar, bolak-balik. Minum obat kalau pusing. Turun. Itu Mak. Mak udah pulang. Assalamualaikum, Mak. Salam. Mak, assalamualaikum. Itu dari Priok siapa yang nganterin, Mak? Si Jul, ponakan gue. Julnya mana sekarang? Ya kerja lah kecik ini. Mak udah dari tadi apa barusan aja, Mak? Udah jangan banyak tanya deh. Gue udah sejam duduk di mari nungguin lu.
Enak aja mentang-mentang gue kagak ada di rumah, lupain pergi aja ninggalin gue, wendohoy jalan-jalan berduaan. Iya emak, kita tuh bukan habis jalan-jalan mak, tapi kita itu habis dari rumah sakit ibu dan anak, habis ngurusin bayi yang baru lahir. Bayi siapa? Jadi gini mak, di kuburan tuh ada yang habis ngelahirin, tapi bayinya ditinggal di kuburan. Hah? Astagfirullahaladzim, ditinggalin di kuburan? Iya mak. Waduh, tega bener tuh emak ya. Dosanya kagak bakal ketulungan tuh orang. Nah makanya nih Nyunyun sama Bang Ahmad berniat buat ngangkat tuh bayi jadi anak kita. Ya kan Bang? Hah? Apa yang lu kata? Lu ngangkat bayi dari kuburan yang kagak jelas identitasnya, bubut bebek babatnya. Ih, kagak. Pokoknya gua kagak setuju. Gimana kalau tuh bayi dari hasil perbuatan terlarang? Emak, tapi kan mak yang namanya bayi itu tetap aja suci mak. Emang bayi kalau baru lahir itu suci, tapi kalau itu hasil dari perbuatan terlarang bagaimana? Hah? Jadi lu kudu pikir-pikir dulu dah. Mak, selain anak itu kasihan sendiri ya, tujuan kita untuk angkat anak itu untuk mancing Ainun dan Ahmad supaya bisa punya keturunan beneran, Mak. Iya mak, Bang Ahmad bener. Kali aja nih kalau misalnya Nyunyun sering-sering gendong bayi, terus Nyunyun jadi ketularan hamil. Mancing di empang. Enak aja lu. Lu kagak takut? Hah? Lu kagak serem apa? Ngambil bayi dari kuburan. Kalau dia bayi jadi-jadian bagaimana? Mak. Sorry sebentar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pamat, ada sama si Basir sama si Marco ada di kampung Bungur. Ame polisi. Sama polisi? Ngapain? Ada seorang mayat perempuan ditemukan meninggal di atas pos ronda, Pamat. Perempuan ditemuin meninggal di pos ronda. Iya, aduh, Mat, aduh, maaf, Pamat, itu mayatnya serem betul. Terus? Aduh, udah Pamat, mendingan cepetan kemari dah. Soalnya diperkirakan ame polisi kemungkinan ini mayat perempuan yang ada di pos ronda ada hubungannya dengan bayi yang ditemukan di Kober. Iya. Yaudah, saya kesana. Kamu tunggu di situ ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Mak, Ahmad harus berangkat dulu ya. Ada perempuan yang meninggal di pos Bungur, Mak. Dan ternyata Nun, katanya itu perempuan itu ada sangat pautnya sama anak yang kita temuin kemarin. Ya? Assalamualaikum. Iya. Yuk, mak ikut ya. Mak ikut. Kalau mak ikut ya Nyunyun ikut. Nyunyun kan takut sendirian di rumah. Nun, nggak bisa dong. Nun, motor kan untuk berdua. Nun, masa mau bertiga? Nggak bisa. Iya, abang ini gimana sih? Sekali-sekali ke bang. Naik motor bertiga biar kelihatan kompak antara emak, anak sama mantu. Ya kagak mak? Kagak. Gembos naik bertiga. Ngap gua. Enak aja lu dorong. Kagak, gue mendingan jalan kaki deket ini tuh di kampung seberang. Yuk. Ikut ya. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Iya, namanya juga orang. Katanya Wati. Iya, Rul. Wati meninggal karena dia pendarahan. Panas. Aduh, Pak. Matinya serem, Pak. Pak, bisa tolong jelasin meninggalnya kenapa ya? Dari hasil visum forensik sementara, wanita tersebut meninggal karena pendarahan sehabis melahirkan dan tanpa pertolongan medis. Terbukti dari bercak darah dan air ketuban yang ada pada mayat, kemungkinan besar wanita tersebut melahirkan di TPU dan bayinya ditinggalkan di makam. Rul, kamu yang sabar ya. Itu semua sudah takdirnya. Mak, Nyunyun takut, Mak. Lain kali kalau takut kagak usah ikut. Tadu. Itu perempuan yang meninggal nggak punya laki apa? Kok buang bayinya di makam? Saya suaminya. Hah? Tapi kami udah lama bisa ranjang. Obatnya kamu habisin ya, Rul. Pati, saya bukan yang mau ikut campur urusan rumah tangga kamu ya. Tapi, saya sebagai sahabatnya Darul dari kecil. Kamu nih gimana sih menjadi seorang istri?
Melihat suami kamu pingsan, seharusnya itu kamu menolong suami kamu. Bukannya kamu malah pergi dengan laki-laki lain. Rul, kamu cepat sembuh ya. Saya pamit dulu. Makasih. Iya, Rul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara kamu aku jadi diputusin sama Mas Darwis. Apa? Diputusin? Memangnya kamu ada hubungan apa dengan laki-laki yang kamu panggil Mas Darwis itu? Ya hubungan kerja lah. Gara-gara sikap kamu kemarin, Mas Darwis jadi mutusin kerjasamanya sama aku, tau nggak? Bukannya kamu kerja sama bos Joni? Tapi sekarang kok kamu bilang kerja sama Mas Darwis? Iya kan bos aku banyak, makanya aku bisa ngasilin duit banyak juga. Gak kayak kamu, cuma tukang cuci mobil. Yang gajinya buat beli lipstik aku aja gak cukup. Yang aku sesalin, kenapa sih kamu mesti siuman lagi dari pingsan kamu? Dengerin, mulai sekarang aku mau kita pisahkan. Aku nggak mau tidur lagi sama kamu. Aku jijik, tau nggak? Aku takut ketularan penyakit kamu. Nah, Rul, kenalkan ini Pak Sarpin. Ya, Rul. Nah, jadi Pak Sarpin ini sebentar lagi pingin pensiun. Nah, lapak duplikat kuncinya itu pingin dijual. Iya, kamu mau beli? Saya nggak ada uangnya, Pak. Soal uang mah gampang. Nanti kalau kamu udah punya, kamu bisa bayar. Soalnya saya pengen banget usaha saya ini ada yang melanjutkan. Masalahnya gini, Pak. Saya juga nggak bisa caranya buat duplikat kunci. Oh, itu gampang. Nanti saya ajarin. Oh gitu, Pak. Makasih, Pak, kalau gitu. Terima kasih. Nah, ini kan ada kunci yang aslinya, Pak. Ya kan? Ya, kunci yang aslinya kita taruh di sini, Pak. Kita masukin yang buat duplikatnya itu. Kita masukin di sebelah kanan. Nah, baru kita iniin. Tuh. Nih, udah gitu, Pak. Kita lihat. Hasilnya sama kan, Pak? Pak, tolong Pak, ada tamu hotel yang terkunci dalam kamar Pak. Cuma kuncinya patah dalam. Oh iya, sebentar Mas. Bisa Pak? Bisa. Bisa Pak. Udah bisa Pak. Gue gak jewa sih bisa kebun. Wati. Bisa-bisanya kamu mengkhianati aku. Dasar perempuan sendiri kamu. Inus, kita pergi dari sini. Kamu itu masih istri saya. Gak pantas kamu berdua di kamar hotel dengan laki-laki yang bukan siapa-siapa kamu. Mas, Pak Joni itu bos aku. Dan aku di saya itu meeting kerjaan sama dia. Meeting kerjaan aja berdua aja. Kamu pikir saya nggak tahu itu hotel macam apa? Alah, udah lah Mas. Daripada kita ribut terus, mendingan kita pisah. Apa kata kamu? Bisa. Wati. What? Iya, kita pisah. Dan sekarang juga kamu pergi dari sini. Gak usah kamu kesini lagi. Ini rumahku. Oke. Kita pisah. Tapi kalau terjadi sesuatu sama kamu, saya nggak akan tanggung jawab. Lagian orang penyakitan kayak kamu bisa tanggung jawab apa sih, Mas?
Yang ada kamu itu malah ngebebanin hidup aku, tau nggak? What? Lihat tuh, Bu. Kelakuannya Suwati. Semenjak pisah rumah dari suaminya, dia selalu gonta-ganti laki-laki. Kasihan si Daru, dia malah ngalah tidur di lapak. Padahal kan dia lagi sakit. Apa? Kamu hamil? Iya, Mas. Dan kamu harus tanggung jawab, Mas. Kamu kan masih ada suami. Masa minta tanggung jawab ke saya? Iya, tapi gara-gara kamu aku pisah sama suami aku. Dan Mas Darul gak bakalan bisa terima kalau dia tahu aku hamil sama kamu, Mas. Hah? Hamil dengan saya? Enak banget kamu bicara ya. Anak dalam kandungan kamu itu bukan anak saya. Mas, ini anak kamu. Mas, ini anak kamu. Gak mungkin itu anak saya. Kamu kan suka ganti-ganti lelaki. Keluar masuk hotel. Artinya, anak dalam kandungan kamu itu anak orang banyak. Tega kamu, Mas. Mas, ini anak kamu. Mas, kamu harus tanggung jawab. Ini anak kamu. Sekarang kamu keluar dari mobil saya. Saya tidak mau ada urusan lagi sama kamu. Ini anak kamu. Keluar. Kalau begitu, di mana bayinya sekarang? Ada di rumah sakit ibu dan anak, Pak. Bang. Ya, itu lubang kubur kita tinggal aman gak ya? Ntar ketutup lagi. Lo kata ada remote-nya, bisa buka tutup. Kemarin kan banyak suara ayam tuh. Siapa tahu dia ekor ayam tuh ketutup lagi. Ente mah ada-ada aja. Kagak bakal, tenang aja dah. Kalau lihat itu matinya serem gitu, gue tuh khawatir deh. Pas kita gali tuh lubang kuburnya, ada apa-apa? Aduh, untung aja aman-aman aja. Ya alhamdulillah, kita ngegali lubang kuburnya Suwati lancar. Nah tuh, jenazahnya datang tuh. Hah? Mau bilang ngapa ngetem ya? Nunggu penumpang kali bang ya, jenazah lain. Harusnya kesini ke makam. Apa dia ngopi dulu kali ya? Masa supir ambulan tugasnya kan harus kemari dulu. Ngopi mau belakangan, Jaki. Cek yuk. Deh, mana? Ayo deh, Pak. Yuk. Ayo, Bray. Aman, stop. Ini kejadian baru aja gua omongin.
kaki. Ini kenapa bisa nyusul gini? Aduh, kagak lihat jalanan apa ada lobang. Oh, aneh. Pamat gimana Pamat nih? Wah, gimana Pak? Ini tolong dibuka aja, kita gotong aja ke sana ya. Iya deh. Kesianan jenazahnya kelamaan tuh. Pak Seper. Nah, udah ada. Kok nggak bisa dibuka sini? Salah kunci kagak. Kuncinya bener. Nggak bisa dibuka, Bang. Itu harus pakai kunci duplikat. Darul mana ya? Darul kan tukang kunci duplikat. Biasanya gampang ini. Darul. Nah tuh Darul tuh. Nah tuh, masuk ke dah, kebetulan dah. Yuk. Stop. Jenazah Wati. Jenazah Wati nggak bisa dikeluarin loh. Dan pintu mobilnya juga nggak bisa kebuka, Rul. Rul, kamu kan ahli duplikat kunci. Tolong kamu bantuin buka pintu ambulannya ya. Kasihan jenazah istri kamu. Biar segera dimakamkan, ya Rul. Tolongin. Bu, Wati kan bukan istri saya lagi. Tuh, para pelayat ingin segera memakamkan jenazah. Supaya mereka segera pulang. Ini hari sudah malam. Tolong ya, Lul. Coba kuncinya mana? Ini. Kesianan jenazahnya, yuk. Di sebelah sana, dalam masuk dulu. Masuk ya. Terus, pelan-pelan. Ya keluar, pegang. Nih. Yuk, pelan-pelan. Udah turun dulu. Robana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Bapak-bapak, pemakaman telah selesai. Mari kita pulang. Yuk. Udah, paculannya mana nih? Ini. Ayo, Pak. Ya udah, yuk. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Bolong, Pak. Ya. Kalian tuh pasti tadi ngegalnya tuh nggak rapat pasti tanahnya. Udah tadi padat nih. Udah, coba. Tutupin lagi. Astagfirullahaladzim. Turun lagi. Gimana nih, Pak Ahmad? Ya udah, saya mau kabarin Darul. Kalian tetap tutup itu ya. Nah, ini jangan takut gitu aja takut. Udah, kali. Jangan lama-lama, Pak Ahmad. Jangan takut. Begini, Bu Ainun itu kalau boleh mau mengadopsi anaknya si Wati. Oh, maaf Bu. Bayi ini biar saya mengasuhnya. Walaupun bukan darah daging saya, tapi akan saya anggap sebagai anak saya sendiri. Karena memang pernikahan saya sama Wati tidak dikaruniai anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, mengganggu. Kuburan almarhumah tengahnya bolong, Pak. Terus? Astagfirullahaladzim. Kita udah coba berapa kali gali dan tutup, tapi tetap bolong terus. Udah kalau gitu sebaiknya kita ke sana. Udah, yuk. Itu bagus. Wati, apapun kesalahanmu pada saya, insya Allah saya sudah memaafkan. Semoga kamu tenang di alam sana.
Kagak ambles lagi. Ya. Bagus lah. Oh, udah nggak bolong lagi, Pak. Ya. Ayo, mari kita pulang. Ayo, Pak. Yuk.